Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu sebab akan menimbulkan sebuah akibat. Begitu juga dengan perikatan. Ketika debitur melaksanakan prestasinya dengan baik, maka hapusnya perikatan akan terjadi. Bukan hanya itu saja, kami juga akan membawakan sebagaimana hapusnya perikatan yang lain. Itulah inti dari kelompok 10 yang tentang hapusnya perikatan. Baiklah, kami di sini kelompok 10 akan membawakan hapusnya perikatan yang dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Putri Aisyah, dan teman saya itu Rizky Marska Deabi. Hapusnya sebuah perikatan. Hapusnya perikatan sendiri itu sudah diatur dalam pasal 1381 KUA Perdata, yang dimana ada 10 yang menyebabkan hapusnya perikatan. Yang pertama adanya pembayaran, yang kedua adanya penawaran pembayaran disertai dengan penitipan, yang ketiga pembayaran utang, yang keempat kompensasi, yang kelima percampuran hutang, yang keenam pembebasan hutang, yang ketujuh hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian, yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Yang kesembilan, berlakunya syarat batal. Yang terakhir itu adalah lewat waktu atau daluarsa. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pembayaran. Pembayaran sesuai yang dijabarkan dalam pasal 1382 BW sampai dengan pasal 1403 BW, pembayaran adalah suatu perikatan adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela. Dengan dipenuhinya prestasi itu, perikatan menjadi terhapus. Pembayaran merupakan pelaksanaan perikatan dalam arti sebenarnya, di mana dengan dilakukannya pembayaran ini, tercapailah tujuan perikatan yang diadakan. Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran ini seperti yang dilakukan dalam bentuk uang ataupun barang. Barang di sini itu harus berupa yang dapat diperjualbelikan atau memiliki nilai guna itu sendiri. Pembayaran bukan hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda. Dalam hal ini, objek perikatan adalah pembayaran uang dan penyerahan secara timbal balik. Perikatan baru berakhir setelah pembayaran uang dan penyerahan benda. Pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Kemudian dalam pasal 1382 BW, selain debitur, orang-orang lain atau pihak ketiga juga dapat memenuhi prestasi, yaitu seseorang penanggung jawab hutang. Hal ini termuat dalam pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dengan nama pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengingatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, maka ketika ia sendiri tidak memenuhinya. Dengan rumusan demikian, jelas bahwa suatu penanggungan hutang diberikan secara sukarela atas kehendak penanggung pribadi. Untuk itu, maka ketentuan 1 KUH Perdata menyatakan bahwa si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang. Selain jika si berpiutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Dengan demikian, berarti penanggung hanya diwajibkan untuk melunasi kewajiban debitur kepada kreditur. Jika telah ternyata bahwa harta kekayaan debitur yang menjadi jaminan bagi perikatannya menurut ketentuan pasal 1833 dan pasal 1834 KUH Perdata tidak mencukupi melunasi kewajibannya kepada kreditur. Yang kedua, seseorang yang turut berhutang dengan pengertian bahwa dengan dipenuhinya kewajiban debitur oleh seorang yang turut berhutang, debitur dibebaskan dari kewajibannya untuk melakukan kewajiban yang sama berdasarkan perikatan yang sama, dan ini merupakan pelaksanaan dari pasal 1280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama. Sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur. Yang ketiga, mereka tidak berkepentingan asal saja mereka tidak bertindak atas tidak nama debitur atas nama mereka sendiri.
asal ia tidak menggantikan kedudukan kreditur, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pasal 1382 ayat 2 KUH Perdata, memungkinkan dipenuhinya suatu perikatan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan ketentuan bahwa satu, pihak ketiga tersebut bertindak atas nama debitur untuk melunasi hutang debitur. Yang kedua, dalam hal pihak ketiga tersebut bertindak untuk dan atas namanya sendiri, maka ia harus menegaskan bahwa pembayaran atau pelunasan yang dilakukan olehnya tersebut tidak dengan tujuan untuk menggantikan hak-hak debitur. Kemudian permasalahan yang terjadi dalam pembayaran itu ada namanya subrogasi. Subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang atau kreditur oleh orang ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Setelah utang dibayar, muncul seorang kreditur yang baru menggantikan kreditur yang lama. Dalam hal subrogasi, karena diperjanjikan terdapat dua kemungkinan, dan hal itu diatur dalam pasal 1401 KUH Perdata yang menyatakan, yang pertama, apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga di mana menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya, dan hipotek yang dipunyai terhadap si berpiutang. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas, dilakukan tepat waktu pembayaran. Contohnya seperti C membayar utang kepada B kepada A pada tepat waktu, dan A menetapkan bahwa C menggantikan hak-haknya. Yang kedua, apabila si berpiutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjami uang itu menggantikan hak-hak si berpiutang, maka agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uangnya harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi hutang tersebut. Sedangkan selanjutnya, surat tanda pelunasannya harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh si berpiutang, baru subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan si berpiutang. Selanjutnya, yang kedua adalah penawaran pembayaran disertai dengan penitipan. Penawaran dengan dilakukan disertai penitipan ini juga disebut dengan konsignasi. Konsignasi sendiri disebutkan dalam pasal 1404 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika si berpiutang menolak, maka si berpiutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutanginya, dan jika si berpiutang menolak, maka barangnya dapat diserahkan kepada pengadilan. Penawaran yang demikian diikuti dengan penitipan, membebaskan yang berpiutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal pembayaran itu dilakukan dengan cara menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan itu tetap atas tanggungan si berpiutang. Selain itu, konsignasi juga diatur dalam pasal 1405 sampai 1412 KUH Perdata. Debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan kreditur menerima pembayaran tersebut, maka selesailah perkara pembayaran itu. Namun, jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Contoh dari konsignasi tersendiri adalah A. Meminjam uang dengan bunga 10% kepada B. Saat jatuh tempo, A membayar utangnya itu kepada B. Akan tetapi B menolaknya, maka A sangat berkepentingan untuk membayarnya, karena ia sangat menderita rugi dengan pembayaran bunga yang terus-menerus itu. Untuk membebaskan diri dari perikatan itu, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai. Supaya penawaran itu sah, perlu dipenuhi syarat-syarat berikut ini, yang dimana dijelaskan dalam pasal 1405 KUH Perdata. Yang pertama, itu dilakukan kepada kreditur atas kuasanya. Yang kedua, dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar. Yang ketiga, mengenai semua uang pokok, bunga, dan biaya yang telah ditetapkan. Yang keempat, waktu yang ditetapkan telah tiba. Yang kelima, syarat di mana utang dibuat telah terpenuhi. Yang keenam, penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang telah ditetapkan atau di tempat yang telah disetujui.
Yang terakhir, penawaran pembayaran dilakukan oleh notaris atau jurusita disertai dengan 2 orang saksi. Supaya penitipan atau penyimpanan itu sah, tidak diperlukan suatu penguasaan oleh hakim. Cukuplah yang pertama bahwa penyimpanan itu didahului oleh suatu keterangan yang diberitahukan kepada si berpiutang yang memuat penunjukan hari, jam, dan tempat di mana barang yang akan ditawarkan disimpan atau dititipkan. Yang kedua, bahwa si berpiutang telah melepaskan barang yang ditawarkan dengan menitipkannya kepada kas penyimpanan atau penitipan di kepanitiaan pengadilan. Dan jika ada perselisihan, akan mengadilinya disertai dengan bunga sampai pada hari penitipan. Yang ketiga, bahwa oleh notaris atau jurusita, kedua-duanya disertai 2 orang saksi. Dibuat sepucuk pemberitaan yang menerangkan wujudnya mata uang yang ditawarkan, penolakan si berpiutang, atau bahwa ia tidak datang untuk menerimanya, dan akhirnya tentang dilakukan penyimpanannya sendiri. Yang terakhir, bahwa jika si berpiutang tidak datang untuk menerimanya, pemberitaan penyimpanan itu diberitahukan kepadanya dengan peringatan untuk mengambil apa yang telah dititipkan itu. Apabila si berpiutang telah mengizinkan barang atau uang dititipkan itu diambil kembali, padahal penitipan itu telah dinyatakan sah dengan putusan pengadilan, maka si berpiutang tidak dapat lagi pembayaran si piutangnya. Menggunakan hak-hak istimewa atau hipotek yang melekat pada piutang itu yang dijelaskan pada pasal 1411 KUH Perdata. Yang ketiga, itu ada pembaruan utang atau novasi. Menurut Subekti, pembaruan utang atau novasi adalah suatu perbuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perbuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama sambil meletakkan suatu perikatan baru. Novasi sendiri itu diatur dalam pasal 1413 BW sampai dengan 1424 BW. Novasi sendiri adalah sebuah persetujuan di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan yang ditempatkan di tempat yang asli. Contohnya adalah B, seorang pengencer, membeli barang dagangan dari A, seorang grosir, dengan janji barang diambil setiap bulan, sedangkan pembayaran dilakukan setiap akhir tahun. Untuk lebih memastikan hubungan kedua belah pihak, maka antara A dan B mengadakan perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang menggantikan perjanjian jual beli yang telah disebut lebih dahulu, itu disebut dengan pembaharuan hutang atau novasi. Menurut pasal 1413 KUH Perdata, ada 3 macam novasi, yaitu novasi objektif, yaitu novasi yang dapat terjadi dengan mengganti atau mengubah isi daripada perikatan. Penggantian isi perikatan terjadi jika kewajiban debitur untuk memenuhi suatu perikatan tertentu diganti dengan prestasi yang lain. Contohnya adalah apabila si A yang punya hutang kepada si B karena ia telah membeli barang-barang dari si B dan belum membayar harga barang-barang tersebut, sekarang A bermufakat dengan si B untuk menandatangani suatu perjanjian pinjam uang dengan rente 3% per 1 bulan. Utang si A karena jual beli dengan suatu barang karena pinjam uang dengan rente. Yang kedua, novasi subjektif pasif, yaitu apabila seseorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. Contohnya adalah A, seorang debitur yang berhutang kepada B yang seorang kreditur. B membuat perjanjian dengan C, yaitu seorang debitur baru, bahwa C akan menggantikan kedudukan A yang sebagai debitur lama, dan A dibebaskan dari hutangnya oleh si B. Yang ketiga, novasi subjektif aktif, yaitu apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seseorang berpiutang lama terhadap siapa si berpiutang dibebaskan dari perikatannya, bisa dikatakan novasi subjektif aktif, perjanjian bersegitiga, karena debitur perlu mengikatkan dirinya dengan kreditur baru. Contohnya, A terhutang 100.000 kepada B, sedangkan B terhutang 100.000 kepada C. Dengan perjanjian segitiga A, B, dan C, A menjadi terhutang kepada B sehingga A tidak lagi berhutang kepada B dan B tidak lagi berhutang kepada C. Selain itu, disebutkan di atas novasi dapat terjadi sebelum dan setelah terjadinya wan prestasi, tetapi dengan cara
Pertama, menentukan syarat-syarat dan ketentuan yang baru dalam perikatan baru tanpa mengganti debitur maupun kreditur dalam perikatan, sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan oleh debitur dalam perikatan atau para pihak dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, menghapuskan sebagian kewajiban debitur dalam perikatan lama dan menggantikannya dengan memberikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru dalam perikatan baru mengganti debitur maupun kreditur dalam perikatan. Yang C, membuat perjanjian baru antara pihak yang berbeda dan sekaligus menghapuskan perikatan yang lama dan membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak dalam perjanjian yang lama meskipun dengan objek perikatan yang sama. Menurut pasal 14 KUH Perdata, novasi hanya dapat terjadi antara orang-orang yang cakap untuk membuat perikatan. Jadi novasi yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap membuat perikatan, novasi itu dapat dibatalkan. Dalam pasal 14-15 KUH Perdata menentukan bahwa kehendak untuk mengadakan novasi harus tergas dari perbuatannya. Terkadang ada beberapa orang menyamakan novasi dan subrogasi. Namun itu hanyalah ada dua hal yang berbeda. Perbedaannya adalah novasi hanya dapat terjadi dengan persetujuan dari kreditur yang bersangkutan, sedangkan subrogasi terjadi karena suatu peristiwa yang diikat oleh undang-undang. Yang kedua, novasi dilakukan cukup apabila maksud pada pihak dapat terang disimpulkan dari sebuah perbuatan mereka, sedangkan subrogasi dilakukan berdasarkan perjanjian dan harus dilakukan secara tegas. Pada subrogasi, semua hak istimewa dan hipotek dari perikatan lama selalu berpindah kepada kreditur baru, sedangkan novasi tidak tentu. Kemudian adalah kompensasi atau perjumpaan utang. Menurut Subekti, perjumpaan utang adalah apabila seseorang berutang mempunyai juga utang kepada si berpiutang sehingga kedua orang itu sama-sama untuk menagih piutang satu kepada yang lainnya, maka yang si piutang kedua orang itu dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama. Merujuk pada ketentuan 1425 KUH Perdata yang berbunyi, jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara hal-hal yang disebutkan sesudah ini. Secara umum, perjumpaan utang adalah salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan di mana dua orang saling mempunyai hutang satu terhadap yang lain, yang mana hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Contohnya, A mempunyai hutang kepada B sebesar 100.000, B mempunyai hutang kepada A sebesar 50.000. Di antara keduanya terjadi kompensasi, sehingga A hanya mempunyai hutang kepada B yaitu sebesar 50.000. Tapi menurut pasal 1427 KUH Perdata harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu kedua hutang harus sama-sama mengenai uang atau barang yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama. Yang B, kedua hutang ketika dapat ditetapkan besarnya atau jumlahnya dan seketika dapat ditagih. Jika yang satu dapat ditagih sekarang, sedangkan yang lain baru dapat ditagih 1 bulan yang akan datang, sehingga kedua barang tersebut dapat diperjumpakan. Yang ketiga, keduanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika. Kemudian menurut pasal 1429 KUH Perdata, perjumpaan hutang terjadi dengan tidak dibedakan dari sumber apa hutang piutang antara kedua belah pihak itu dilahirkan, kecuali apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya. Yang kedua, apabila dituntut pengembalian barang suatu yang dititipkan atau dipinjamkan. Yang ketiga, terhadap suatu hutang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita. Kemudian agar dua hutang diperjumpakan, perlulah dua hutang itu seketika dapat ditetapkan besarnya atau jumlahnya dan seketika dapat ditagih. Kalau yang satu dapat ditagih sekarang, tetapi yang satunya baru 1 bulan lagi, maka dua utang itu tidak dapat diperjumpakan. Kedua utang itu harus sama-sama mengenai utang atau barang yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama. Setiap utang apapun sebabnya dapat diperjumpakan kecuali dalam hal berikut. Pertama, apabila dituntut pengembalian suatu benda yang secara melawan hukum dirampas dari pemiliknya, misalnya pencurian.
Yang kedua, apabila dituntut pengembalian barang, sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan. Yang ketiga, terhadap suatu hutang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita, yang terdapat pada pasal 1425 KUH Perdata. Yang keempat, utang-utang negara berupa pajak tidak mungkin dilakukan perjumpaan utang. Yang terakhir, utang-utang yang timbul dari perikatan tidak mungkin dilakukan perjumpaan utang. Yang kelima, percampuran utang. Menurut Maryam Darus Badrul Zaman, pencampuran utang adalah percampuran kedudukan kreditur dari partai-partai yang mengadakan perjanjian, sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi satu dengan kualitas dari debitur. Dalam hal ini, demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada di antara kedua pihak tersebut. Percampuran utang terjadi demi hukum seperti yang disebutkan dalam pasal 1436 KUH Perdata yang menyatakan bahwa apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang yang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana piutang dihapuskan. Percampuran utang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur itu menjadi satu tangan. Percampuran utang tersebut terjadi demi hukum. Pada pencampuran ini, permasalahan utang piutang menjadi lenyap. Contohnya adalah A adalah anak B, meminjam uang kepadanya, maka A sebagai debitur terhadap B karena utang piutang. Kemudian B meninggal dunia yang meninggalkan harta, maka hartanya jatuh kepada A sebagai ahli waris. Dalam hal itu, sebagai debitur terhadap A, sedangkan A sebagai kreditur terhadap B. Dan ini terjadi percampuran harta. Ada sebabnya. Yang pertama, menurut pasal 119 ayat 1 KUH Perdata, mulai saatnya, yaitu mungkin penyelesaiannya agak kurang lebih bagus lagi. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya, kepada Rizky, dipersilahkan. Selanjutnya, pembebasan utang. Pembebasan utang adalah perbuatan hukum di mana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. Menurut Subekti, pembebasan utang adalah suatu perjanjian baru di mana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berutang dari segala kewajibannya. Perikatan utang piutang itu telah hapus karena pembebasan. Kalau pembebasan itu diterima baik oleh si berutang, karena ada kalanya seorang yang berutang tidak suka dibebaskan dari utangnya. Menurut ketentuan pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan utang itu tidak boleh dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Contohnya disebutkan dalam pasal 1439 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh si berpiutang kepada si berutang merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung-menanggung. Jika suatu barang tanggungan dikembalikan, belum dapat dianggap menimbulkan persangkaan adanya pembebasan utang itu. Menurut pasal 1441 KUH Perdata, sebabnya adalah perjanjian yang merupakan buntut belaka dari perjanjian pokok. Lalu, menurut pasal 1442 KUH Perdata menentukan bahwa pertama, pembebasan utang yang diberikan kepada debitur diutamakan akan membebaskan pula para penanggungnya. Yang kedua, pembebasan utang yang diberikan kepada penanggung hutang tidak membebaskan debitur utama. Yang ketiga, pembebasan utang yang diberikan kepada salah seorang penanggung hutang tidak membebaskan penanggung hutang yang lainnya. Selanjutnya, yang ketujuh, hapusnya atau musnahnya barang yang dimaksud dalam perjanjian. Bila mana barang yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, ini berarti telah terjadi keadaan memaksa atau force majeure. Menurut ketentuan pasal 1444 KUH Perdata, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah tidak dapat lagi diperdagangkan,
atau hilang bukan karena kesalahan debitur dan sebelum dia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, perikatan menjadi hapus atau lenyap. Akan tetapi, bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya karena pencurian, maka musnah atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitur. Orang yang mencuri itu untuk mengganti harganya. Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya. Asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya, bahkan seandainya debitur itu lalai menyerahkan barang itu, misalnya terlambat, ia pun akan bebas dari perikatan bila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya, dan barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditor. Contohnya adalah A, seorang pedagang buah yang menerima pesanan dari sebuah restoran untuk mengirimkan buah naga seberat 56 kg. Kemudian utusan A mengirimkan pesanan tersebut. Saat di tengah perjalanan, kiranya jalanan yang menuju restoran tersebut runtuh, dan kiranya itu adalah jalan satu-satunya menuju restoran tersebut. Jika ditunggu membutuhkan waktu sekitar seminggu untuk bisa melewati jalan tersebut, yang akhirnya buah tersebut tidak jadi dikirimkan ke restoran tersebut. Selanjutnya yang ke-8, kebatalan dan pembatalan. Meskipun kebatalan dan pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan. Perkataan batal demi hukum terdapat pada pasal 1446 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal demi hukum. Dan atas penentuan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal semata-mata atas dasar sebelum dewasa atau karena pengampuannya. Oleh karena itu tidak ada perikatan hukum yang hapus. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu tidak adanya kesepakatan atau tidak ada kecakapan mereka yang membuat dapat dibatalkan. Dapat dalam pasal 1446 KUH Perdata dan 1320 KUH Perdata. Akhirnya, selain dari apa yang diatur dalam KUH Perdata, ada pula kekuasaan yang oleh ordonansi Wuker berarti penghisapan, diberikan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian. Jikalau ternyata antara kedua belah pihak telah diletakkan kewajipan secara timbal balik yang satu sama lain jauh tidak seimbang, dan ternyata pula satu pihak telah berbuat secara bodoh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terpaksa. Contohnya adalah A, menghibahkan rumahnya kepada B dengan syarat bahwa B boleh menghuni rumah tersebut apabila A mencapai umur 65 tahun. Dan ternyata A umurnya hanya sampai 63 tahun, yang berarti B tidak dapat menghuni rumah tersebut. Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subjektifnya itu dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan melalui pengadilan negeri dengan cara mengajukan gugatan. Yang kedua, dengan cara pasif, yaitu menunggu sampai digugat di depan pengadilan negeri untuk memenuhi perikatan dan baru diajukan alasan tentang kekurangan perikatan tersebut. Yang perlu diketahui adalah pembatalan secara pasif tidak ada batasan waktunya. Lalu untuk mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian secara objektif, undang-undang sebagaimana termuat dalam pasal 1454 KUH Perdata memberikan suatu batas waktu selama 5 tahun yang mulai berlaku. Pertama, dalam halnya kebelum dewasaan sejak hari kedewasaan. Yang kedua, dalam halnya pengampuan sejak hari pencabutan pengampuan. Yang ketiga, dalam halnya kehilafan atau penipuan sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan tersebut. Yang keempat, dalam halnya paksaan sejak hari paksaan itu telah berhenti. Yang kelima, dalam hal kebatalan tersebut dalam pasal 1341 KUH Perdata sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk pembatalan itu. Selanjutnya yang ke-9, berlakunya syarat batal. Syarat batal yang dimaksud adalah hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah perikatan dengan syarat batal. Dan apabila syarat itu terpenuhi, maka perikatan dengan sendirinya batal. Yang berarti mengakibatkan hapusnya perikatan tersebut. Dapat dikatakan dalam hukum perikatan pada biasanya, suatu syarat batal selamanya berlaku surut sehingga sah lahirnya perikatan. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala suatu
kembali pada keadaan semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Dimaksud dalam pasal 1265 KUH Perdata. Dengan itu, syarat batal itu mewajibkan si berhutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi. Perikatan syarat batal terbagi atas dua, yaitu perikatan dengan syarat tanggung, yaitu apabila suatu perikatan yang lahirnya digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, perikatan dengan syarat batal, yaitu apabila suatu perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan kepada peristiwa tertentu. Contohnya, dalam perjanjian sewa menyewa rumah antara A dan B yang sudah ada dijanjikan akan berakhir jika A pindah ke kota lain. Menurut ketentuan pasal 1265 KUH Perdata mengatur mengenai perikatan dengan syarat batal, dikatakan bahwa pertama, suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Yang kedua, syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan, hanyalah ia mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan telah terjadi. Selanjutnya yang ke-10, lampaunya waktu atau daluarsa. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasar pasal tersebut dapat diketahui dua macam lampau waktu. Pertama, akuisitif berjaring, yaitu lampau waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu benda. Yang kedua, ekstensitif berduaring, yaitu lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari suatu tuntutan. Dalam pasal 1967 KUH Perdata ditentukan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kemendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkannya adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak. Lagi pula tidak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada etikat yang buruk. Dengan lewatnya waktu 30 tahun itu, hapuslah perikatan hukum dan tinggallah perikatan bebas atau naturalik perbintenis, yaitu suatu perikatan yang boleh dipenuhi oleh debitur tetapi tidak dapat dituntut oleh kreditur melalui pengadilan. Dengan lampau waktu tersebut di atas, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan bebas. Artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim. Debitur juga ditagih hutangnya atau dituntut di depan pengadilan dapat mengajukan tangkisan atau eksepsi tentang kadaluarsanya piutang dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan. Dalam pasal 1987 dan 1991 KUH Perdata, lampau waktu tidak berjalan atau tertangguh dalam hal-hal berikut. Pertama, terhadap anak yang belum dewasa atau orang yang di bawah pengampuan. Kedua, terhadap istri selama perkawinan. Yang ketiga, terhadap piutang yang digantungkan pada suatu syarat selama syarat itu tidak terpenuhi. Yang keempat, terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan mengenai hutang piutangnya. Sekian yang saya dapat kembalikan, saya kembalikan kepada Putri. Baiklah, itulah presentasi dari kami tentang hapusnya perikatan. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang salah, ataupun ada penempatan kata yang tidak sesuai, ataupun banyak kata-kata dalam ketikan kami yang salah, kami mohon maaf. Kami sebagai manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari kesalahan, dan kami tidak akan pernah menjadi seorang manusia yang sempurna. Demikian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.